Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamsal di channel Siap UTBK SKD. Pada video kali ini kita akan bahas atau kita akan merekap rincian materi fisika UTBK 2021 berdasarkan UTBK gelombang 1 ya. Jadi perhatikan dengan seksama. Di sini akan saya jelaskan poin-poin pentingnya, kemudian materinya apa saja, tipe soalnya gimana, apa aja yang ditanyakan. Oke, tanpa perlu lama lagi, kita langsung di bagian yang pertama. Yang pertama di sini ada diberikan soal tentang gerak lurus ya. Jadi ada soalnya tentang gerak lurus. Tipe soalnya berupa GLB ya, itu diberikan dalam bentuk grafik ya. Yang ditanyakan adalah poin-poin yang ditanyakan yang pertama tentang kecepatan sesat ya. Yang pertama itu. Kemudian kecepatan rata-rata. Kemudian posisi atau perpindahan ya. Jadi yang ditanyakan itu ada banyak bentuk. Kenapa? Bisa ada 3 bagian ini yang ditanyakan. Artinya kalau misalkan paket yang pertama itu yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat, berarti paket yang lain lagi yang didapat oleh teman-teman kalian yang tes bersamaan itu kecepatan rata-rata yang ditanyakan. Kemudian yang posisinya, yang untuk paket yang lain lagi, posisi atau perpindahan bendanya. Yang jelas di soal itu diberikan sebuah grafik gerak lurus ya. Tidak dikatakan dia grafiknya gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus beraturan. Yang jelasnya dari grafiknya itu bisa ditahu dia bentuknya grafiknya apa ya. Oke. Kemudian tipe berikutnya adalah yaitu tentang GLBB. Supaya tingkatan kesulitan soalnya ini sama, maka tipe soalnya juga harus sama. Berarti ini prediksi ya. Prediksinya itu kalau yang muncul GLBB pasti juga tipe soalnya dalam bentuk grafik. Pertanyaannya pun sama. Pasti kecepatannya berapa, di detik berapa, atau kecepatan rata-ratanya berapa. Kemudian posisi atau perpindahan dari grafik itu. Oke, jadi tambahan di sini ya, kalau misalkan diketahui grafik yang ditanyakan adalah perpindahannya, ya. Berarti nanti bisa gunakan luas kurva dari VT ya. Oke. Kalau grafiknya GLB itu ada 2 ya, ada grafik waktu, kecepatan terhadap waktu, atau posisi terhadap waktu. Grafiknya gini dia. Gitu lurus. Kemudian kalau grafik untuk V terhadap waktu, bentuknya adalah seperti ini. Jadi bedakan ya. Oke, ada 2 bentuk grafik. GLBB pun demikian. Grafiknya juga ada 2. Kalau misalkan untuk X dia, grafiknya adalah seperti ini. Parabola terbalik. Ini untuk X terhadap waktu. Yang berikutnya adalah grafik kecepatannya. Kecepatannya itu grafiknya gini. Ini artinya kecepatannya mengalami perubahan. Ini grafiknya bentuknya bisa banyak ya. Bisa ada yang turun kayak gini ya. Jadi kalau yang ini dipercepat. Kemudian kalau yang ini sampai sini itu diperlambat. Kalau yang ke bawah itu juga tetap dipercepat. Bedanya apa? Ada yang ke atas ini. Bedanya arah. Kalau misalkan yang ini dia arahnya ke kanan, berarti yang bagian bawah itu ke kiri ya. Gitu, hanya beda arah. Yang namanya perlambatan itu perubahan atau penurunan kecepatan ya. Tapi kalau percepatan dia nilai kecepatannya bertambah. Gitu, bukan tanda negatif di grafik kecepatannya. Oke, jadi itu salah satu tipe soal UTBK 2021. Materinya yang pertama itu materi gerak lurus. Oke, kita lanjut di bagian tipe soal kedua. Materinya apa ya? Oke. Adalah yang kedua yang masuk materinya adalah hukum 2 Newton. Oke. Jadi hukum 2 Newton itu di tiap tahun itu UTBK ada terus soalnya ya. Selalu muncul soalnya tentang hukum 2 Newton. Jadi ini sangat familiar. M sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Tipe soalnya seperti apa? Tipe soalnya itu diberikan dalam bentuk sistem katrol. Oke.
sistem katrol. Tetapi di sini itu dia nanti dalam bentuk dinamika rotasi ya. Atau nanti akan menggunakan dua konsep ya. Ada menggunakan hukum 2 Newton dalam gerak lurus ya. Kemudian hukum 2 Newton dalam gerak rotasi. Oke, itu rincian dari soalnya ya. Menggunakan dua konsep dalam gerak lurus dan gerak rotasi. Yang ditanyakan yang pertama adalah jari-jari katrol ya. Jari-jari katrol. Ini jari-jari katrol yang ditanyakan ada dua paket soal. Pertanyaannya sama. Jawabannya pasti sama. Jadi jangan tertipu ya. Karena itu pasti hanya diganti-ganti saja ya variabel yang diketahui, padahal sebenarnya jawabannya sama. Nah, terus paket berikutnya lagi yang ditanyakan adalah perbandingan massa benda. Nah, jawaban dari soal yang pertanyaan kedua ini adalah ada di soal yang tipe pertama ini. Jadi gitu, konsepnya sama, caranya juga sama. Berikutnya, kalaupun ada yang ditanyakan lagi, pasti percepatan bendanya. Oke. Percepatan benda maksudnya percepatan linear ya, nilai dari A. Oke, itu yang ditanyakan. Nah, ini saya uraikan yang warna kuning ini ya. Artinya apa? Tegangan tali, massa katrol dan percepatan sudut katrol. Ini kan di soal kemarin itu di gelombang 1 diketahui dalam soal. Bisa jadi di gelombang kedua diganti pertanyaannya, yang muncul adalah ditanyakan tegangan talinya berapa, massa katrolnya berapa, percepatan sudut katrolnya berapa. Oke, tetapi menggunakan konsep dan cara yang sama dengan soal yang sudah muncul di UTBK gelombang 1, karena soalnya itu harus setara tingkat kesulitannya. Maka dari itu yang paling sederhana adalah materinya dibuat sama, tipe soalnya juga dibuat sama. Pertanyaannya yang diubah gitu. Karena menggunakan tipe atau tingkat kesulitan soal yang sama. Oke, itu bagian kedua. Nah, sekarang kita lanjut bagian ketiga. Bagian ketiga adalah usaha dan energi. Ya, ini salah satu soal HOTS ya. Salah satu soal HOTS dan ini tiap tahun ada soalnya di UTBK ya. Atau SBMPTN. Pada kali ini yang muncul dari usaha energi adalah tipe soalnya dalam bentuk ya, bidang datar, bidang miring. Kemarin ya, ini ada banyak tipe ya. Kalau soalnya itu pertama bidang datar ya, kemudian bidang miring, kemudian bidang datar. Jadi ada dua bidang datar ya. Ini ada dua bidang datar. Yang ditanyakan adalah dari ilustrasi ini, yang pertama kecepatan benda. Entah itu kecepatan pada saat di bidang datar pertama atau di bidang datar kedua. Berikutnya tinggi bidang miring. Oke, di sini diketahui sudutnya ya. Ada sudutnya berapa gitu. Kalau kemarin di UTBK gelombang 1 itu sudutnya 30 derajat. Kemungkinan besar juga sudutnya sama. Nah, ini yang ditanyakan kecepatan benda. Kecepatan bendanya ini bisa kecepatan di bidang datar 1 atau bidang datar kedua. Berikutnya tinggi bidang miring. Nah, di paket berikutnya ditanyakan tinggi bidang miring. Ya, soalnya sama ini, masih sama. Kemudian yang ketiga jarak tempuh pada bidang miring. Berarti panjang lintasan atau panjang dari bidang miring ini. Itu masih soal yang sama. Kemudian jarak tempuh pada bidang datar kasar. Nah, di sini kan ada bidang datarnya kasar. Di soal yang lainnya itu soalnya bidang datarnya kasar ya, yang di sini. Itu menggunakan konsep yang sama juga, tetapi dengan redaksi soal yang berbeda. Kalau yang tipe yang ditanyakan kecepatan benda ini sama tinggi bidang miring, itu kebanyakan soalnya dia yang kemarin yang muncul itu licin ya. Kalau yang misalkan jarak tempuh ini kan sudah jarak tempuh di bidang datar yang kasar. Nah, ini dia di sini kasar bidangnya yang kedua. Ini maksudnya ini bidang yang kedua ya. Oke. Berikutnya, ini prediksi. Kenapa saya katakan prediksi? Ada kemungkinan besar supaya tingkat kesulitannya soalnya sama, yang ditanyakan itu adalah kalau materinya harus sama. Gak gesek, kenapa? Karena di soal kemarin
Atau di soal UTBK 2024 untuk soal gelombang 1 yang di soal itu diketahui gaya geseknya. Nah, sekarang kemungkinan besar yang ditanyakan adalah gaya geseknya kalau untuk di gelombang kedua. Yang berikutnya lagi sudut kemiringan bidang miring. Oke, silakan dicermati ya. Oke, itu bagian ketiga dan usahakan pahami dengan baik konsep dari usaha energi plus ada konsep hukum kekekalan energi mekanik. Karena ada beberapa yang menggunakan persamaan matematis dikatakan begini. EM1 ditambah dengan usaha gaya gesek sama dengan EM1, EM2. Nah, ini dia katakan menggunakan hukum energi mekanik. Ah, ini salah. Kalau ini bukan hukum energi mekanik namanya, ya. Ini secara matematis benar ya. Kalau untuk mendapatkan nilai dari yang dicari boleh-boleh saja. Tapi kalau secara fisika, hukum kekal energi mekanik itu artinya jumlah energi mekanik awal sama dengan jumlah energi mekanik akhir. Nah, ini hanya terjadi pada kasus kalau misalkan keadaan bidangnya licin. Oke. Kalau bidangnya kasar ya, otomatis di situ tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Videonya ini saya sudah ada 2 video saya bahas di situ ya. Di video tentang usaha energi saya jelaskan konsep dasarnya. Kalaupun ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi di bagian kedua ya. Kita lanjut di bagian kedua. Bagian keempat maksudnya, tipe soal yang keempat. Materinya materi apa? Yang keempat adalah elastisitas. Nah, ini tidak semua peserta dapat soal elastisitas kayaknya ya. Karena hanya ada beberapa saja. Dan kalau kemarin yang muncul itu di UTBK gelombang 1, elastisitas yang muncul tentang ini tipe soalnya ada bola pejal yang tenggelam. Dia mengalami perubahan volume. Jadi bisa dicari, ini rumusnya yang tentang perubahan volume untuk kasusnya benda pejal yang tenggelamkan dalam zat cair atau fluida, pakai modulus elastisnya itu B namanya, modulus bulk, sama dengan perbedaan tekanan dikali dengan V0 diper dengan delta V. Menggunakan rumus ini. Yang ditanyakan adalah volume awal bola berapa. Jadi ini opsinya dalam bentuk rumus jawabannya. Jadi silakan dicari ya bagaimana caranya dalam bentuk rumus. Kemarin itu jawabannya adalah ada satu tipe soal yang saya lihat itu volume awal bola yang dicari itu sama dengan rumusnya 4pi R3 diper dengan 3 dalam kurung 1 kurang B dibagi dengan delta P. Nah, ini jawabannya. Jadi ini jawaban yang benar. Bisa jadi di soal yang tipe lain yang ditanyakan adalah jari-jari bola. Jari-jari awal bola bisa juga jari-jari akhir bola atau setelah mengalami perubahan efek dari dicelupkan ke dalam fluida. Oke, jadi seperti itu. Silakan dicari materinya, dipelajari di channel YouTube saya sudah ada juga soal-soal yang berhubungan elastisitas. Pokoknya pelajari konsepnya agak mirip-mirip seperti itu. Oke, kita lanjut di tipe soal yang kelima. Materinya adalah materi tentang kira-kira apa ya? Yang kelima adalah fluida. Ini salah satu soal hot juga ya. Materinya fluida. Di sini masuk fluida, ternyata di sini fluida tetapi dia masuk dua-duanya, ada statis ya. Kemudian ada dinamis. Jadi tidak salah satunya, tapi ini gabung ya. Bentuk soalnya adalah yang muncul dalam bentuk
Nah, ini tipe soalnya berupa pipa U, kemudian ditiup salah satu ujungnya. Yang ditanyakan paket pertama, kecepatan udaranya. Yang kedua, perbedaan tinggi cairan A dan B. Yang ketiga, massa cairan A. Yang keempat, massa cairan B. Jadi di sini yang sempat kemarin saya dikasihkan dari FR yang beredar dari peserta, itu kecepatan udara, perbedaan tinggi cairan A dan B. Kemungkinan besar kalau muncul kembali soalnya, menurutku akan muncul kembali, tetapi yang ditanyakan adalah massa jenis cairan A atau massa jenis cairan B. Tetapi menggunakan cara yang sama. Ini konsepnya menggunakan hukum. Di video sebelumnya saya sudah bahas, ini tipe soalnya, hukum Bernoulli dan hukum hidrostatika. Nah, jadi menggunakan dua konsep hukum ini atau konsep fluida dinamis dan fluida statis. Silakan dipelajari di video sebelumnya. Pelajari dengan baik. Kalaupun soalnya diganti angkanya, bisa jadi akan tetap menggunakan konsep yang sama karena harus memiliki tingkatan kesulitan yang sama, materinya harus sama. Karena kalau diganti lagi materinya, kemudian caranya berarti akan berbeda. Akan susah untuk dilihat bahwa itu setara atau tidak soalnya dengan yang gelombang pertama. Oke, kita lanjut yang tipe soal yang ke-6 ya. Materinya apa ya? Yang ke-6 adalah ya kalor. Nah, ini soalnya tentang kalor ya. Jadi silakan cari definisi tentang kalor itu apa ya. Definisinya apa? Kemudian dia dalam bentuk apa saja ya. Nah, kemudian yang muncul di gelombang pertama soalnya adalah tentang perpindahan kalor secara konduksi. Ada yang muncul tentang logam A dan logam B disambung ya. Itu pastinya ditanyakan suhu sambungan ya. Kemudian kalau ada juga yang ditanyakan laju hantaran kalor logam A atau logam B-nya. Jadi kalau konduksi itu rumusnya gini. Laju hantaran konduksi itu K dikali dengan A dikali dengan delta T dibagi dengan L. Oke. L di sini bukan panjang logam ya. L itu adalah panjang lintasan kalor itu dia merambat. Nah, biasanya kalau logam yang disambung itu L-nya sama dengan panjang logam itu sendiri. Terus ada soal tentang dinding rumah. Nah, ini yang ditanyakan kemarin itu suhu dinding rumah bagian dalam ya, atau biasa di situ dituliskan T dalamnya berapa ya. Oke, ini dalam bentuk variabel ya. Boleh kalian cari. Kemudian di sini yang bagian keempat ditanyakan suhu logam A atau B atau suhu sambungannya boleh. Nah, ini berarti TA-nya berapa kalau di paket lain, tapi ini masih soal yang sama ya, hanya dia ganti pertanyaan. Nah, gitu. Kalau soal fisika gitu biasanya, kalau bisa soalnya itu bisa diubah pertanyaannya, nah itu diubah pertanyaannya saja supaya lebih simpel untuk melihat tingkat kesulitan soalnya harus sama. Oke, ini saya sudah jelaskan juga konsep dasarnya ada di video sebelumnya ya. Silahkan dicek di link deskripsi atau di pojok kanan atas. Oke, kita lanjut ya di bagian tipe soal ke-7. Yang muncul adalah ya bunyi. Ini yang muncul adalah bunyi tentang efek Doppler. Oke. Ini sangat familiar sih karena ini tiap tahun ada ya kalau untuk konsep efek Doppler. Ternyata di sini di tahun ini muncul juga soalnya. Tipenya itu soal yang muncul ya seperti ini. Tentang efek Doppler dan pelayangan bunyi. Yang ditanyakan yang pertama, paket pertama adalah kecepatan sumber A karena diberikan di sini soalnya dikasih ada dua sumber A sama dua sumber B. Kemudian di sini ada pengamat O. Jadi di sini ada kecepatan sumbernya bergerak ke kiri, ini bergerak ke kanan. Nah, ini di soalnya gini. Yang ditanyakan paket yang pertama ditanyakan kecepatan sumber A. Yang diketahui itu selisih frekuensi yang diketahui. Ditanyakan berapakah kecepatan sumber A, kemudian kecepatan sumber B,
Kemudian paket yang lain ditanyakan frekuensi sumber A atau B. Yang berikutnya lagi yang ditanyakan adalah selisih frekuensi yang didengar dari sumber A dan B. Yang kelima adalah yang ditanyakan perbandingan frekuensi yang didengar. Soal tentang efek Doppler ini saya sudah buat juga videonya ya. Sudah buat tentang ini, silakan dicek saja di playlist video di channel saya sudah ada itu penjelasannya tentang gelombang bunyi. Kemudian tentang efek Doppler juga sudah ada, saya sudah jelaskan konsep dasarnya. Kalaupun ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ya di bagian tipe soal ke-8, materinya apa? Yang ke-8 adalah ya optik. Nah ini optiknya opsional sih, tapi kemarin itu ada sebagian peserta yang dapat tentang optik. Yang muncul adalah bentuk, nah ini tentang cermin ya, yang muncul tentang cermin. Ini pastinya yang muncul tentang cermin cekung ya. Nah, kenapa saya katakan harus cermin cekung? Nah kalau cermin cembung dia itu sifat bayangannya pasti sudah ditahu karena dia contohnya kaca spion ya. Jadi yang paling bagus itu kalau dibuatkan soal pasti cermin cekung. Karena kalau cermin cembung sudah pasti ditahu sifat bayangannya. Karena selalu maya, diperkecil dan tegak. Nah, ini yang ditanyakan adalah soalnya dalam bentuk pernyataan ya. Dalam bentuk pernyataan yang pertama, jarak bayangannya, tinggi bayangannya, sifat bayangannya, kemudian pembesaran bayangan yang terjadi gitu. Oke. Kalaupun mau diganti bisa bukan tentang cermin ya, diganti menggunakan lensa ya. Ini menggunakan lensa. Kalau lensa ini bisa muncul dalam bentuk konsep tentang miopi ya, kemudian tentang hipermetropi. Nah, ini biasa tentang quad lensa ini. Kalau yang ini tentang quad lensa yang ditanyakan, silakan dicari. Saya sudah buat juga videonya, silakan cek saya videonya di playlist video. Sudah ada tentang pembahasan tentang alat optik ya. Sudah saya jelaskan semua tipe soalnya. Kalaupun ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian tentang lensa tipis ya, atau lensa gabungan. Nah, ini saya sudah bahas juga. Sudah ada di video tentang gelombang cahaya dan alat optik. Berikutnya tidak luput juga tentang lob ya. Kalaupun diganti soalnya tidak masalah. Ini kalau untuk optik bisa ganti ya objeknya tidak masalah. Tetap masih kesulitannya sama karena kenapa? Karena dia rumusnya itu tidak harus diuraikan karena rumus yang digunakan sudah ada memang sudah tertulis memang di buku. Jadi tinggal kalian hafal aja gitu. Oke, jadi segitu dia rinciannya. Kalaupun ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut di soal tipe yang ke-9 ya. Yang muncul materinya adalah tentang listrik dinamis. Nah, ini tentang listrik dinamis. Kalau listrik itu tiap tahun tidak pernah absen soalnya ya kalau di UTBK. Di FR yang beredar dari peserta tes kemarin itu yang saya tanya-tanya, yang muncul tipe soalnya dalam bentuk dikasih gambar. Nah, ini gambarnya, nah, saya kurang tahu gambarnya apa, tapi menurut saya itu pasti gambarnya tentang ini ya, tentang rangkaian listrik, karena yang ditanyakan adalah tentang kuat arusnya ya, kemudian tegangan listrik, kemudian energi listrik, dan daya listrik. Nah, ini kalau yang pertanyaan yang pertama dan kedua ini pasti kalian harus menggunakan atau pelajari tentang konsep hukum dua Kirchhoff ya. Ya harus mempelajari tentang konsep hukum dua Kirchhoff. Ini juga saya sudah bahas ya di video sebelumnya. Silahkan dipelajari, ada videonya khusus pembahasan tentang listrik dinamis dan jenis-jenis soalnya apa saja. Kemudian yang ini biasanya itu berhubungan dengan perubahan energi ya. Ini berhubungan dengan perubahan energi. Ini berhubungan dengan perubahan energi, biasanya berhubungan dengan kalor ya. Atau bisa juga berhubungan dengan ini tentang daya lampu ya. Ya, tentang daya lampu. Oke.
Jadi silakan dipelajari tipe soalnya kayak gimana, ini soalnya rinciannya silakan. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan tentang soal yang ingin kalian tanyakan yang kalian tidak mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya bisa jelaskan ya dengan rinci. Oke, tipe soal ke-10. Materinya apa ya kira-kira? Check it out. Kita lihat yang ke-10 adalah listrik statis. Nah, ini familiar ya, listrik statis. Kalau saya itu salah satu materi di fisika yang saya sukai itu adalah soalnya tentang listrik statis. Yang muncul kemarin di UTBK gelombang 1, tipe soalnya berupa di sini tentang gaya kolom ya atau medan listrik. Saya tidak disebutkan tentang apa, yang jelasnya dari dikasih FR atau materinya itu dikasih tahu pertanyaannya adalah tentang perbandingan jarak muatan ya. Perbandingannya karena diketahui itu ada Q1 sekian, ada Q2 sekian ya. Oke, dipak. Jadi pasti perbandingan jarak muatan yang ditanyakan itu perbandingan jarak muatan. Berikutnya bisa juga yang ditanyakan jarak muatan agar gayanya sama dengan 0 atau medan listriknya sama dengan 0. Berikutnya, berapakah muatan dari A agar F-nya sama dengan 0 atau F-nya sama dengan sekian gitu. Yang ditanyakan adalah muatannya. Silakan dipelajari. Berikutnya, yang ditanyakan adalah perbandingan muatan A dan muatan B. Berarti kalau ditanyakan perbandingan muatan A dan B, jaraknya itu diketahui. Kebalikan dari soal yang pertama. Oke. Jadi gitu soalnya. Sebenarnya sederhana sekali ya. Jadi silakan perdalam konsepnya hukum kolom ya. Silakan perdalam konsepnya hukum kolom ya. Itu hukum kolom F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke. Ini saya belum bahas secara khusus ya untuk ini. Mungkin kalau ada kesempatan saya akan bahaskan ya. Dia contoh soalnya seperti apa. Oke. Mungkin di video berikutnya saya akan bahaskan. Tetapi untuk sekarang ini aja dulu untuk menjadi panduan kalian belajar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita lanjut di tipe soal yang 11 ya. Yang ke-11 itu yang muncul adalah materinya tentang ya listrik magnet atau lebih tepatnya saya lebih familiar sebut kemagnetan ya. Jadi ini kemagnetan. Tipe soalnya itu tentang gaya magnet ya. Jadi ada medan listrik yang ditanyakan juga. Di sini maksudnya adalah di sini ada misalkan gini. Ada medan magnet homogen misalkan gini ya. Misalkan arah medannya itu semua ini arah medannya masuk bidang gambar. Jadi kemudian di sini ada muatan ya, bergerak tegak lurus dengan kecepatan V. Nanti lintasannya gimana? Misalkan muatannya muatan elektron ya, negatif. Itu muatan elektron, muatannya adalah elektron, berarti lintasan yang terbentuk adalah, jadi silakan dipelajari, kalau dia muatannya negatif, muatan lintasannya itu akan selalu searah jarum jam ya. Dia akan selalu searah dengan jarum jam. Oke. Saya sudah jelaskan juga ada di video sebelumnya ya, silahkan dicek saja. Di situ yang ditanyakan adalah karena dia lintasan dalam bentuk gerakan dalam bentuk lingkaran. Ini kenapa lintasan dalam bentuk lingkaran? Karena dia B itu tegak lurus ya, tegak lurus V. Ya, dia tegak lurus V. Kalau misalkan tidak tegak lurus, maka lintasannya tidak akan bentuk lingkaran. Penjelasan detailnya itu saya sudah jelaskan ada di video sebelumnya. Silahkan dicek saja ya penjelasannya gimana. Oke, jadi yang ditanyakan yang pertama adalah kecepatannya. Kemarin itu yang ditanyakan kecepatannya ini rumus ya, dalam bentuk rumus. Dalam bentuk rumus untuk mendapatkannya itu konsepnya harus menggunakan gaya magnet itu ya, gaya magnet B ya, karena pengaruh medan magnet sama dengan gaya sentripetalnya. Jadi harus menggunakan konsep yang ini. Oke, silakan dicek di video sebelumnya, itu saya sudah jelaskan. Yang berikutnya yang ditanyakan adalah ini ya, medan listriknya. Ini juga rumus ya.
rumus. Pasti yang lain yang ditanyakan ini kalau ditanyakan muatannya pasti rumus juga. Artinya supaya setara kesulitannya. Ya bisa juga sih yang ditanyakan nilainya, tetapi itu sudah didesain kesulitannya sama. Kemudian jari-jari lintasan, ya bisa kemungkinan yang ditanyakan rumus juga. Yang jelasnya dari yang ditanyakan itu semua jawaban itu nanti konsepnya pakai ini ya. Kemudian kalau untuk ini saya lupa ya. Medan listrik ini konsepnya dia menggunakan ini. Gaya kolomnya sama dengan M kali A. Ya. Ini penguraiannya sama dengan Q dikali E sama dengan M kali A. Makanya medan listriknya dapatnya itu sama dengan M kali A dibagi dengan Q. Nah, jadi jawabannya kemarin yang ini ya kalau untuk medan listrik. Oke, itu untuk rincian materi tentang listrik atau kemagnetan. Sekarang kita masuk di bagian ke-12 ya. Yang muncul adalah tentang fotolistrik atau efek fotolistrik. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan ini ada sampai 3 video saya bahas khusus untuk fotolistrik karena dia masuk kategori soal sulit kemarin di UTBK gelombang 1 ya. Karena dia menghitung ya. Aslinya menghitung. Jadi silakan pelajari dengan baik. Sudah menghitung, untuk dapatkan rumusnya itu harus diuraikan dahulu. Silakan dipelajari dengan baik. Tipe soalnya yang muncul adalah tentang ini. Adalah bentuk grafik ya, dikasih grafiknya, potensial penghenti dengan panjang gelombang. Kasih grafik seperti ini ya. Jadi ini ada panjang gelombang, ini potensial penghenti. Nah, grafiknya gini. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang foton, panjang gelombang ambang, potensial penghentinya. Ini dalam persamaannya pakai perbandingan. Nah, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kemudian kecepatan elektron ya, biasanya ditanyakan kecepatan elektron. Berarti nanti menggunakan yang ini. 1/2 mv kuadrat sama dengan E kali V. Ya. Bisa pakai ini atau menggunakan yang ini. 1/2 mv kuadrat sama dengan HF kurang HF0. Nah, ini bisa menggunakan yang ini juga. Tergantung data yang diketahui di soal. Oke, yang berikutnya ditanyakan frekuensi cahaya datang. Pasti menggunakan rumus yang ini. Ya. Nah, itu tentang apa fotolistrik. Dan ini kebanyakan siswa tidak bisa jawab. Karena untuk dapatkan rumusan yang tepat itu harus diuraikan dahulu. Jadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, silahkan dicek saja. Yang ke-13 yang terakhir adalah ini, yang ke-13 adalah tentang relativitas. Ini relativitas tidak sering masuk sih, tapi barusan juga kalau tahun 2019 itu tidak muncul di soal UTBK. Kali ini muncul, yang muncul ternyata tentang konsep partikel yang bergerak ya, partikel yang bergerak dengan kecepatan V. V-nya itu kurang dari kecepatan cahaya ya. Nah, itu tetapi mendekati kecepatan cahaya. Kurang dari kecepatan cahaya tetapi mendekati. Biasanya itu diketahui V-nya 0,6 C, V-nya 0,8 C, atau V-nya 0,5 C. Bisa jadi di soalnya adalah yang ditanyakan itu kemarin itu kecepatannya. Kemudian energi relativitasnya berapa, kemudian energi totalnya berapa, dilatasi waktu berapa. Ini perbedaan waktu ya, artinya pelambatan waktu. Masa relativitas gimana? Ini penjelasannya saya sudah bahas di video sebelumnya. Khusus untuk relativitas silakan cek aja di link deskripsi atau di pojok kanan atas ya. Jadi rincian dari materi fisika atau soal fisika UTBK 2021 berdasarkan soal gelombang 1 adalah seperti ini ya. Kalaupun ada pertanyaan tentang soal-soal atau materi-materi yang saya sebutkan di sini ya, ada masih kurang, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jelaskan dengan rinci. Oke, saya kira cukup. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.